Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar ASTS. Kok ASTS? ASAS untuk kelas 12. Oke ya. Oke, yang pertama yang kita pelajari itu menjelaskan konsep gaya listrik. Gaya listrik itu adalah gaya kolom. Nah, gaya kolom, masih ingat rumusnya? Gaya kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jika di sini ada muatan 1, ini Q1, terpisah sejauh R dengan Q2. Nah, ini ada muatan Q2. Nanti akan timbul gaya kolomnya. Misal kalau di sini positif, positif, berarti dia ada gaya tolak menolaknya ke sana. Nah, dia dipengaruhi oleh besar muatannya Q1 Q2 dan berbanding terbalik dengan R kuadrat, jarak kuadratnya. Jadi sehingga jika gaya kolom sama jarak itu berbanding terbalik. Jika jaraknya semakin besar atau semakin jauh, berarti gaya kolomnya semakin kecil. Tetapi gaya kolom sama muatan itu berbanding lurus. Jika semakin besar muatannya semakin besar, maka gaya kolomnya semakin besar. Seperti itu. Jadi gaya kolom itu berbanding lurus dengan Q1 dan Q2, tetapi gaya kolom berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Jangan lupa ya, jarak kuadrat. Oke, itu adalah konsep gaya listrik. Nah, jika muatan positif sama positif, dia tolak menolak. Negatif sama negatif, itu dia juga tolak menolak. Sedangkan kalau nanti positif sama negatif muatannya, itu nanti dia akan tarik menarik. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep gaya kolom. Konsep gaya kolom ini. Kakiku kejepit ruji-ruji. Gaya kolom. Oke, next. Menentukan besar gaya listrik dari dua buah muatan yang terpisah jarak tertentu. Oke, berarti semisal ada soal di sini ada dua buah muatan, misal ini Q1, dia ada misal 6 mikrokolom, terus di sini ada Q2, misal 3 mikrokolom, terpisah sejauh misal 3 cm. Nah, 3 cm, disuruh cari besar gaya listriknya. Oke. Persis seperti tadi, bahwa gaya listrik, gaya kolom sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya, kakiku kejepit ruji-ruji. Nah, oke, yuk kita berarti itu diketahui dulu. Diketahui dulu. Ini itu R, 3 cm itu R, berarti R-nya 3 cm, jadikan meter 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus Q2 itu 6 mikrokolom. Nah, 6 mikrokolom jadikan kolom 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus Q3, kok Q3? Ini Q1 ya, ini Q1, ini Q2. Q2 3 mikrokolom. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, disuruh cari F gaya kolomnya berapa. Oke. Nah, udah kita eksekusi langsung. Kita eksekusi langsung. Gaya kolom tadi K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 6 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. R kuadratnya R-nya 3 kali 10 pangkat min 2.
Dikuadratkan berarti dikalikan lagi aja. 3 kali 10 4 min 2. Nah ini ada yang bisa kita coret. Nah, kita coret saja. Langsung kita coret. 3 sama 9 kita coret. Nah, sudah ini. Berarti ini min 2 min 2. Berarti di sini tinggal min 2. Oke, berarti kita eksekusi. 6 kali 3, 18 kali 10 pangkat 9 kurangi 6 dapat 3, 3 kurangi 2 dapat 1. Nah, berarti 180 Newton. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, menentukan besar medan listrik pada sebuah titik dari dua buah muatan yang terpisah jarak tertentu. Berarti kita disuruh cari medan magnet. Oke, kita review dulu. Medan magnet itu sama dengan K per R kuadrat. Gini ya. Oke, itu rumusnya. Oke, berarti kalau ada seperti ini, berarti ada dua buah muatan. Di sini misal ada muatan X1, kemudian di sini ada muatan X2. Nah, muatan X2. Terus diketahui X1-nya misal di sini plus 3 mikrokolom. Nah, terus di sini X2 ini minus 2 mikrokolom. Nah, misal ini terpisah sejauh misal 6 cm. Nah, terus di sini ada titik P. Oke, misal ini titik P. Nah, titik P jarak dari X1 misal di sini diketahui 3 cm. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, berapa besar medan listrik di P? Nah, di P seperti itu. Nah, kalau seperti ini harus kita identifikasi dulu. Cara menentukan besar medan magnet karena medan listrik ya, medan listrik. Karena medan listrik vektor berarti kita harus tahu cari arahnya dulu. Caranya gimana? Di titik ini dikasih muatan uji. Nah, di sini kasih muatan uji. Muatan uji harus bernilai positif. Nah, misal X1 di sini positif, berarti positif sama positif, berarti pasti dia ditolak. Nah, berarti ditolak dia ke sana. Nah, ini E1, medan listrik muatan 1. Terus EX2 dia minus 2 mikrokolom. Berarti ini ditarik ya, positif ditarik negatif. Nah, ditarik berarti arahnya ke sana, menuju. Ini E2. Nah, berarti sama-sama ke kanan ini. E-nya sama-sama ke kanan, berarti nanti pasti E di P itu sama dengan, karena dia searah berarti E1 plus E2. E2. Nah, nanti harus kamu cari E1 sama E2-nya. Oke, kita cari ya. Berarti E1 kita cari dulu. Berarti K kali X1 per R1 kuadrat. Oke. Berarti K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. X1 3 mikrokolom harus dijadikan kolom dulu. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, tulis di sini 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, per R1 kuadrat. R1 kuadrat di sini berapa? Oh, berarti 3 cm. 3 cm jadikan meter. Itu 3 kali 10 pangkat min 2. Dikuadratkan, tulis lagi 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti ada yang bisa kita coret. Berarti 3 sama 9. Oke, 9. Ini kita coret, coret, coret. Nah, ini ya kita coret, tinggal min 4, kita coret lagi,
tinggal min 2. Berarti diperoleh medan listrik 1 akibat muatan 1 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 7 9 kurangi 2 Newton per kolom. Ini E1. Terus kita nyari E2. E2 berarti K kali Hi2 per R2 dikuadratkan. Yuk kita hitung, berarti 9 kali 10 pangkat 9. Hi2-nya ini. Nah, minus hanya untuk menunjukkan arah. Kalau medan listrik dan gaya kolom hanya untuk menentukan arah, berarti ini tulis 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti di sini 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, per R2 kuadrat. Karena tadi di sini jaraknya 6, di sini udah diambil 3 cm, berarti R2-nya, R2 dari sini ke sini itu ya 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti ada yang bisa kita coret. Ini 3, 3, 9 kita coret. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, dapat min 2. Berarti 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, kita udah dapat E1 sama E2, tinggal kita masukkan E di P, berarti 3 kali 10 pangkat 7 ditambah 2 kali 10 pangkat 7. Nah, berarti dapat 5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Arahnya kemana? Berarti arah ke kanan. Arahnya ke kanan seperti itu ya. Oke, next kita selanjutnya menganalisis letak titik yang nilai medan listriknya sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada 2 buah muatan, disuruh cari letak medan listriknya sama dengan 0. Oke. Jadi gini, misal di sini ini Hi1, misal 4 mikrokolom. Nah, terus di sini ada Hi2, misal di sini 16 mikrokolom. Nah, ini positif semua ya. Ini positif, ini positif. Nah, terpisah sejauh, misal sejauh 10 cm. Nah, disuruh cari letak E sama dengan 0. Nah, di mana? Oke, berarti kita eksekusi. Kita eksekusi dulu. Nah, kalau dia di sini sama-sama, muatannya sama, ini positif-positif, pasti letak E sama dengan 0 itu di antaranya. Misal saya kasih E sama dengan 0-nya di sini. Nah, kita misalkan R1 ini X, nah di sini R2 berarti 10 min X. Nah, udah kita langsung eksekusi aja bahwa Hi1 per R1 kuadrat sama dengan Hi2 per R2 kuadrat. Nah, udah kita masukkan, langsung kita masukkan. Hi1-nya 4 per R1-nya itu X kuadrat sama dengan 16 per 10 min X dikuadratkan. Nah, dikuadratkan gini. Oke, kita eksekusi. Agar kuadratnya hilang berarti harus kita akarkan. Akarkan gini. 4 diakar itu 2 per X sama dengan 16 diakar dapat 4 per 10 min X. Nah, ini bisa kita coret. Bisa kita coret, dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 2. Kemudian kalikan silang.
Kalikan silang ya. Kalikan silang, ketemulah. Oke, ketemu 10 min X sama dengan 2X. Nah, pindah ruas, di sini berarti 3X sama dengan 10. Berarti saya tarik ke sini. X sama dengan 10/3. Oke, sentimeter. Berarti jawabannya letak sama dengan 0 itu yang pertama itu di 10/3 cm di kanan X1 atau juga bisa di 20/3 cm di kiri X2. Nah, jadi nanti tergantung opsinya yang mana. Nah, kita cari seperti ini. Oke, next selanjutnya. Menjelaskan arah medan listrik dalam sebuah fenomena. Oke, menentukan arah medan listrik ya. Oke, itu gampang. Tergantung nanti muatannya positif atau muatannya negatif. Nah, misal ada di sini ada titik P. Titik P, ini ya titik P. Nah, tadi untuk menentukan arah medan listrik kita harus membutuhkan muatan uji bernilai positif. Nah, ini muatan ujinya bernilai positif. Nah, baru kita lihat arah medan listriknya kemana, gitu ya. Nah, medan listriknya kemana? Oke, berarti misal dia di sini muatannya positif, H-nya positif, ini positif, berarti ditolak, berarti E-nya ke sana. Ini E-nya. Nah, terus kalau ini muatan ujinya positif, V-nya negatif, berarti dia ditarik. Nah, medan listriknya dia ke sini. E. Nah, seperti itu. Itu arah medan listrik. Oke, kita lanjutkan. 2. Menganalisis arah gaya kolom pada sebuah muatan akibat muatan lain. Oke, menganalisis arah gaya kolom pada sebuah muatan akibat muatan lain. Oke, berarti tadi misal di sini ada positif Q1, terus ini ada positif Q2, berarti arahnya tolak menolak. Oke, arahnya tolak menolak. Misal gitu. Terus kalau dia di sini positif, di sini negatif, berarti arah gayanya tarik menarik. Harus dianalisis. Kalau nanti muatannya negatif-negatif, nah negatif-negatif berarti juga ditolak. Seperti itu ya. Nah, misal ada soal seperti ini. Misal ada soal ada 3 buah. Ada 3 buah muatan. Misal Q1 itu positif, Q2 itu misal negatif, Q3 itu negatif. Nah, disuruh arah dan besar Q3. Bukan Q3, F di Q3. Gaya di Q3. Nah, berarti kita harus bisa menganalisisnya. Misal, akibat muatan 1 dan muatan 3. Positif sama negatif, berarti muatan 3 itu ditarik Q1. Nah, berarti di sini. Di sini ada F, Q1, Q3. Nah, terus akibat muatan 2, ini muatan 2, ini muatan 3, negatif-negatif berarti ini ditolak, berarti ada ke sana. Ini F, Q2, Q3. Nah, seperti ini. Berarti nanti besar di Q3, F di
X3 itu sama dengan yang ke kanan kurang yang ke kiri. F23 dikurangi F13. Lah nanti tinggal dihitung besaran yang mana, yang ke kanan apa yang ke kiri. Kalau besar yang ke kanan berarti arahnya ke kanan. Kalau ke kiri arah apa jenis? Kalau ke kiri berarti kalau besar yang ke kiri berarti arahnya ke kiri, gitu ya. Oke, misal kasih contoh soal, silahkan dikerjakan. Misal di sini ada 2 mikrokolom, di sini ada 3 mikrokolom, di sini ada 4 mikrokolom. Nah, misal ini plus, min, min. Nah, A, B, C. Misal ini terpisah sejauh 3 cm. Terus ini misal 3 cm. Nah, misal gini. Tentukan arah dan gaya muatan C. Nah, gini. Coba silakan bisa dikerjakan ya. Oke, lanjut. Menganalisis muatan ketiga agar resultan gaya yang dialami adalah 0. Jadi disuruh meletakkan muatan ketiga agar resultan gaya yang dialami 0. Seperti itu. Itu ya mudah. Jadi misal kalau muatannya sejenis, misal positif, positif, ini negatif, negatif. Nah, ini H1, ini H2. Nah, kalau muatannya sama, nanti letak E sama dengan 0-nya. Itu pasti di antara muatan. Nah, kita misalkan di sini E sama dengan 0. Misal ini kita E sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan di sini X, berarti di sini R min X, seperti itu. Nah, itu kalau muatannya sama. Nah, kalau muatannya beda, misal ini plus, ini min. Nah, itu beda. Bisa di kiri, bisa di kanan seperti ini. Ini tidak boleh di sini. Nah, tidak boleh di sini. Nah, nanti ini H1, misal 6 mikrokolom. Nah, H2 misal min 3 gitu, min 3 mikrokolom. Nah, seperti ini pasti tidak boleh di tengah, tidak boleh di antara ini. Ini tidak boleh. Di sini tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau enggak di sini, ya di sini. Nah, habis itu menentukannya di mana? Di sebelah kiri apa sebelah kanan? Cari nilai muatan. Nah, nilai muatan ini 6, ini 3. Nah, ini 3. Berarti kecil yang 3. Berarti nanti letak E-nya sama dengan 0 di sini. Nah, berarti kita misalkan jarak dari sini ke sini itu X. Berarti jarak dari sini ke sini itu R plus X. Nah, nanti rumusnya seperti tadi. Pakai H1 per R1 kuadrat sama dengan H2 per R2 kuadrat. Nah, seperti ini. Biasanya disuruh nyari X-nya, jaraknya. Seperti ini. Oke, untuk latihan silahkan. Misal di sini saya punya 9 mikrokolom. Terus misal di sini saya punya min 4 mikrokolom. Misal terpisah sejauh 5 cm. Nah, tentukan letak E sama dengan 0. Nah, silahkan coba dicari ya. Oke, lanjut next. Menentukan potensial listrik total di pusat persegi panjang. Oke, berarti potensial listrik itu V sama dengan K per R. K
kaki per R. Kemudian jangan lupa bahwa V ini potensial listrik itu adalah besaran skalar, betul sekali, besaran skalar. Besaran skalar. Nah, jadi skalar itu tidak ada arah, tidak ada arah, terus plus atau min muatan masuk perhitungan. Masuk perhitungan. Nah, misal ada soal nih. Ada soal segi panjang. Di sini A, B, C, D. Nah, misal ini ada garis potong diagonalnya. Garis potong diagonalnya ini titik P, misal gitu. Misal di sini jaraknya 4 cm, di sini 3 cm. Nah, 3 cm. Misal A di sini 10 mikrokolom, di sini min 20 mikrokolom, di sini 30 mikrokolom, di sini min 40 mikrokolom. Nah, disuruh cari B potensial listrik di P. Udah, berarti V di P itu sama dengan V akibat A plus V akibat B plus V akibat C plus V akibat D. Silahkan dicari satu per satu. V-nya dapat berapa, dapat berapa. Ingat, R-nya berarti dari sini ke sini. Nah, ini R-nya. Nah, gitu ya. Oke, berarti di sini nanti R-nya itu sama dengan setengah dari akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi setengah dikali 5. Berarti 5 per 2 cm. Nah, nanti dicari sendiri. Silahkan dicari ya. Lanjut. Menentukan potensial listrik total. Potensial listrik juga sama. Potensial listrik. Nih,